Kalian pernah ngebayangin nggak sih, ketika kalian sedang menggunakan mikroskop yang canggih untuk mengamati suatu bakteri, namun ketika kalian sedang mengamati bakteri tersebut, terdapat dua bintik kecil di ujungnya. Lalu setelah kalian ngezoom 10.000 kali lipat, anehnya dua titik tersebut menjadi menyatu. Kok bisa sih? Nah, itu adalah suatu masalah yang disebut dengan resolving power atau daya pisah, yang dimana itu adalah suatu kemampuan sistem optik yang dapat membedakan dua titik secara berdekatan. Bukan soal seberapa besar kita memperbesar, namun seberapa jelas cahaya membedakan dua titik tersebut. This minimum distance small d between objects A and B, for which the images A' and B' appear just resolved, is called the limit of resolution. The resolving power of microscope is numerically measured as the reciprocal of limit of resolution. Therefore, resolving power is equal to 1 upon limit of resolution small d, and it is equal to 2 sin beta upon 1.22 lambda. Hal ini sama persis dengan kita sedang mencoba untuk memisahkan dua buah cahaya di mobil dari kejauhan. Namun, jika terlalu dekat, mata kita hanya melihat satu titik cahaya yang berada di mobil tersebut. Tantangannya adalah, cahaya punya batasan fisik, bahkan dengan lensa sempurna tanpa abrasi. Ada hukum alam yang tidak bisa kita langgar. Apa hukum itu? Untuk mengetahui lebih dalam, kita dapat menghubungi rekan kita yang sedang ada di lapangan. Halo Abdul. Halo Rengga. Oke, sebagai contohnya, kita ambil dua titik sumber cahaya, yaitu P dan P aksen, di mana dua titik sumber cahaya ini memancarkan sinarnya ke lensa. Menurut optika geometri, jika sinar dari P menuju bayangan T dalam waktu yang sama, maka bayangan akan terlihat tajam. Tapi bagaimana dengan titik P aksen di sebelahnya? Untuk membedakan P dan P aksen, sinar P aksen harus mencapai bayangan dengan waktu tempuh yang berbeda cukup besar dari sinar P. Jika perbedaannya kurang dari satu periode osilasi cahaya atau delta T-nya kurang dari 1 per V, maka otak kita akan menganggapnya sebagai satu titik. Analoginya, seperti mendengar 2 detak drum, jika selisih waktunya 1 detik, kita tahu ada 2 pukulan. Tapi, jika hanya 0,001 detik, kita dengar sebagai duar tunggal. Inilah mengapa kita butuh kriteria Rayleigh. Untuk mengenal informasi lebih lanjut, saya akan menghubungi rekan saya di tempat lain. Halo Fauzan. Oke, terima kasih kepada saudara Abdul yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Nah, dari yang disampaikan oleh Abdul, kita dapat tahu nih dari konsep waktu, sehingga kita dapat merumuskan ajaib resolving power, yaitu seperti ini rumusnya. Ada D lebih besar dari lambda per 2n sin theta. Nah, apa sih artinya? Oke, kita bakal jelasin nih dari lambda pertama dulu, yaitu lambda adalah sebagai panjang gelombang cahaya. Nah, biasanya lambda ini bernilai antara 400 sampai 700 nanometer. Dan yang kedua ada nilai indeks, yaitu dengan variabel n, yaitu medium, lambat cahaya seperti udara, air, dan minyak. Dan yang terakhir ada theta, yaitu sudut aperture, yaitu seberapa besar lensa dengan bukaan tetanya. Jadi fungsinya itu adalah meningkatkan resolving power tentunya. Lambda divided by A, where A was the width of the slit and lambda is the wavelength of the light. Here the angle between the center of the central maximum and the first minimum is slightly more just because of the change in the geometry of the slit. This is circular and this was vertical. This angle, the angle between the center of the central maximum and the first minimum, this angle is given by theta. This is 1.22 lambda divided by capital D, where capital D is the diameter of this opening, the diameter of this aperture. We will not be talking about how we got 1.22. The derivation is a bit complicated. We will not be going into that. But right now we can just accept that this is
It is 1.22 lambda divided by capital D. Now we get this pattern whenever a light passes through a circular aperture. And even optical instruments can also undergo diffraction. For instance, a telescope has an objective lens with very sharp edges at the corners, and diffraction can happen at these sharp edges. So we cannot really ignore the wave nature of light. We cannot ignore the effects of diffraction. We need to consider that when we are working with optical instruments like a telescope or a microscope. For one source, we see this diffraction pattern. But if we have one more source, like the two headlights of a car, let's see what do we get then. Nah, kita dapat contoh nih seperti mikroskop biasa, yaitu memiliki lensa biasa dan menggunakan cahaya hijau, yaitu dengan panjang gelombangnya 500 nanometer. Sehingga mikroskop cahaya tidak dapat melihat virus karena virus berukuran 50 sampai 100 nanometer, sehingga diperlukan mikroskop canggih seperti mikroskop elektron. Para ilmuwan dan insinyur telah menggunakan mikroskop elektron selama 60 tahun terakhir untuk mengembangkan transistor yang semakin kecil. Dan dengan teknologi saat ini, mikroskop ini dapat memperbesar jutaan kali untuk memperbesar di mana ia mampu menangkap gambar atom individu. Oleh karena itu, teknologi sangatlah penting untuk kemajuan bangsa manusia tentunya. Dan itulah yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada studio. Terima kasih Fauzan. Panjang gelombang cahaya seperti sebuah piksel alami dari alam semesta yang menentukan seberapa kecil atau seberapa jauh kita bisa melihat dengan jelas. Ini yang disebut batas difraksi, batas fundamental yang dimiliki oleh semua sistem optik, baik mikroskop maupun teleskop. Namun batasan ini bukanlah tembok yang mustahil untuk ditembus. Lewat solusi inovatif berupa mikroskop, ilmuwan berhasil menembus batas yang dulunya dianggap mustahil. Karena dalam dunia ilmiah, batasan bukanlah akhir dari eksplorasi. Justru di sanalah awal dari semua kreativitas dimulai. Jika kita melihat jauh keluar angkasa atau lebih kecil dari sebuah inti sel, itu karena manusia tidak pernah puas dalam batasan. Kita terus menembusnya, teruslah bertanya, teruslah mencoba. Karena setiap batasan akan menjadi jembatan untuk penemuan berikutnya. Kami dari Romusa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol-ngobrol.